aku dan suami melakukan pelunasan bercepat, itu melakukan beberapa proses. Di 3,5 tahun, alhamdulillah kami bisa melunasi KPR kami. Jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Boy Ima Family Channel. Video kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku dan suami ketika ngambil KPR selama 15 tahun. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, di sini aku nggak ada maksud pamer atau ria, karena menurut aku nggak ada yang mesti dipamerin dengan cicilan. Di sini aku benar-benar mau sharing, berbagi tips sesuai dengan pengalaman aku dan suami. Ada 3 poin yang aku akan share di video kali ini. Yang pertama, aku akan bikin simulasi KPR secara keseluruhan. Yang kedua, aku akan bikin simulasi KPR, cara menghemat dan mempercepat pelunasan KPR. Dan yang ketiga, akan ada tips keuangan ala aku dan suami dalam pelunasan KPR. Langsung aja ke poin pertama, aku mau tunjukin simulasi KPR secara keseluruhan. Kali ini aku akan membuat simulasi dengan perhitungan anuitas menurun yang biasanya dipakai dengan perhitungan KPR konvensional atau hampir sama dengan perhitungan KPR syariah dengan akad MMQ. Bunga di konvensional kurang lebih sama dengan nisbah dari ujroh dalam akad MMQ dan margin dalam akad murabahah. Insya Allah, lebih jelasnya next video aku akan buat perbedaan KPR konven dan KPR syariah. Perhitungan KPR ini kami dapat dari internet, lalu kami adjust sesuai dengan kebutuhan. Bagi kalian yang mau, komen aja di bawah, insya Allah kami kirim. Oke, langsung aja kita masukkan harga rumahnya, misal 400 juta, DP-nya 100 juta, jadi pinjaman KPR-nya 300 juta. Nah, di sini kita bisa tentuin nih tenornya berapa, kita misal 15 tahun atau 180 bulan. Lalu, di sini kita lihat bunganya 12,5%. Kita kelihatan tuh angsuran per bulannya 3,6 juta sekian. Total bunga selama 15 tahun yang harus kita bayarkan adalah 365.561.925 untuk pinjaman 300 juta. Jadi yang kita pinjam 300, yang kita bayarkan 665 juta sekian selama 15 tahun. Banyak banget ya guys bunga yang harus dibayarkan. Untuk menghemat bunga yang besar itu, yuk kita simulasikan di simulasi yang kedua. Simulasi yang kedua, kita akan melunasi sebagian pokok hutang di awal tahun ketiga atau bulan ke-25. Caranya, kita lihat sisa pokok hutang di bulan ke-25 sesuai tabel anuitas di simulasi pertama, yaitu sebesar 284.479.363. Nah, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam harga rumah di simulasi kedua. Kita paste ya, sekian. Lalu pelunasan sebagiannya, kita misalkan dulu aja 50 juta. Maka sisa pinjaman KPR menjadi 234.479.363. Nah, masukkan angsuran tenor, kita masukkan, berarti 15 tahun. Sebelumnya dikurangi 2 tahun berjalan menjadi 13 tahun. Atau sisa tenornya 156 bulan. Bunganya masih sama, 12,5%, maka cicilan per bulannya menjadi berkurang. Jadi 3.047.683 per bulan. Total bunganya pun berkurang jadi 240.959.2218. Secara total berapa sih keuntungan yang kita dapat bila kita bandingkan antara simulasi 1 dan simulasi kedua? Simulasi pertama dengan total KPR 665 juta. Simulasi kedua yaitu simulasi pertama yang dijalankan selama 2 tahun. Lalu di awal tahun ketiga, tepatnya bulan ke-25, ada pelunasan sebagian 50 juta, maka total KPR-nya adalah 50 juta ditambah total bunga dari tahun ketiga sampai 15 beserta pokoknya, lalu ditambah 2 tahun berjalan di awal yaitu 3,6 juta sekian dikali 24 tahun, maka totalnya menjadi 614.180.165. Dan keuntungan yang kita dapat adalah cicilan lebih kecil, bunga lebih kecil, total KPR lebih kecil, dan hematnya menjadi 51 juta rupiah. Lumayan banget kan? Yuk kita lanjut ke simulasi berikutnya. Oke, lanjut aja ke simulasi berikutnya. Jadi simulasi pertama dilakukan selama 2 tahun, simulasi kedua dilakukan selama 2 tahun, nah selanjutnya simulasi ketiga dilakukan di awal tahun kelima. Langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita masukkan harga rumah dari sisa pokok hutang ke-25, bulan ke-25 di tabel simulasi kedua. Kita lihat ya, 218.074.000 sekian. Kita copy,
angkanya kita masukkan ke harga rumah di simulasi ketiga. Lalu kita masukkan pelunasan sebagiannya, tadi 50 juta ya. 50 juta, maka pinjaman KPR-nya menjadi 168 juta sekian. Nah, di sini bedanya angsuran tenor yang kita masukkan ada kalau pengen mempercepat, harusnya 11 tahun lagi, kita masukkan saja 5 tahun, jadi 60 bulan, bunganya masih sama 12,5%. Cicilannya menjadi 3,7 juta sekian. Logikanya kita masih mampu membayar cicilan 3,7 seperti di awal 2 tahun pertama cicilan kita sebesar Rp3.697.566. Oke, aku mau review sebentar. Tahun ke-1, tahun kedua cicilan per bulannya 3,6 juta. Tahun ketiga dan keempat, karena di awalnya ada pelunasan sebagian 50 juta, cicilan per bulannya menjadi 3.047.000 sekian. Lalu tahun kelima hanya sampai tahun 9, dan itu di awalnya ada pelunasan sebagian 50 juta dengan cicilan 3,7 juta sekian. Maka kalau dijumlahkan total KPR dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9 di atas itu 488.765.627. Lalu kalau kita bandingkan dengan total KPR simulasi 1, yaitu nggak ada tambahan apapun, nggak ada pelunasan, jadi normal ya kayak dari awal sampai akhir itu 665.561.925 itu KPR normal. Berapa sih total yang dihemat? Maka hemat KPR-nya sebesar 176.795.298 dan keuntungan lainnya mempercepat waktu cicilan selama 6 tahun. Asalnya 15 tahun jadi 9 tahun. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Kalian bisa custom sesuai dengan kondisi kalian. Aku dan suami melakukan pelunasan bercepat, yaitu melakukan beberapa proses, yaitu dengan pelunasan sebagian di tahun kedua, lalu pelunasan sebagian di awal tahun ketiga, dan alhamdulillah Allah kasih rezeki dan tabungan kami juga cukup di 3,5 tahun. Alhamdulillah kami bisa melunasi KPR kami. Yang terakhir aku mau kasih tips, ini yang aku jalanin sama suami selama 3,5 tahun. Yang pertama, itu kalian membuat simulasi KPR, pelunasan percepat atau sebagian sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kedua, alhamdulillah saat itu aku dan suami sama-sama bekerja, jadi kami berdua komit membuat target menabung setiap bulannya itu kalian mau menabung berapa. Yang ketiga, kalau ada THR, bonus tahunan atau uang cuti tahunan, apapun rezeki yang kami dapat, hampir sebagian besar kami tabungkan. Aku dan suami sepakat menunda kesenangan sementara yang membutuhkan uang yang cukup lumayan. Berikutnya, komitmen dan saling mengingatkan antar pasangan atau kalian yang belum punya pasangan bisa minta tolong sama keluarga untuk mengingatkan, bisa lebih fokus untuk melunasi KPR. Paling penting yaitu rutinkan sedekah berapapun nominalnya dan terus berdoa. Oke, itu aja sharing kali ini. Yang mau tanya atau kasih masukan, boleh banget komen di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kamu. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.